Ya Pak, Bu, coba bayangkan pelan-pelan. Subuh tanggal 1 Maret 2026. Udara masih sejuk, azan baru saja selesai. Sebagian dari kita baru selesai sahur pertama Ramadan. Rumah masih sunyi, meja makan belum benar-benar rapi, suasananya tenang. Lalu seperti kebiasaan setiap awal bulan, tangan ini refleks ambil HP, buka aplikasi M-Banking, masukkan PIN, nunggu sebentar, dan tiba-tiba angka yang muncul di layar bikin mata langsung melek total. Saldo bertambah, nominalnya katanya hampir 5 juta. Bahkan ada yang bilang bisa tembus 8 juta lebih lengkap dengan tunjangan. Kalau itu benar-benar terjadi, siapa yang tidak senyum pelan-pelan? Siapa yang tidak spontan bilang dalam hati, Alhamdulillah, berkah Ramadan datang lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya para pensiunan di seluruh Indonesia, mari kita duduk tenang sebentar. Tarik napas pelan-pelan, jangan buru-buru terbawa suasana, karena beberapa hari terakhir ini memang sedang ramai sekali kabar tentang gaji pensiunan cair tanggal 1 Maret 2026, dengan nominal yang katanya tidak biasa. Kabar ini muternya cepat, dari grup WhatsApp keluarga, grup alumni, grup pengajian, grup arisan. Dari Facebook pindah ke TikTok, dari TikTok masuk YouTube, lalu balik lagi jadi pesan berantai. Dan kita paham kalau sebuah informasi diulang-ulang, apalagi disertai angka detail, lama-lama terdengar seperti kepastian. Wajar kalau hati langsung berharap, namanya juga pensiunan. Hidup itu sudah terukur Pak Bu. Awal bulan bukan sekadar tanggal, tapi penanda, kebutuhan rumah jalan atau tidak, belanja dapur cukup atau tidak, listrik aman, air aman, obat rutin tersedia, kadang masih bantu anak, bantu cucu. Jadi begitu ada kabar angka besar, pikiran langsung bergerak. Kalau benar segitu, bisa lunasin ini, bisa bayar itu, bisa napas lebih lega. Itu manusiawi, itu normal. Tapi justru karena wajar, kita perlu satu langkah kecil, berhenti sejenak, bukan untuk mematikan harapan, bukan, tapi untuk menata harapan supaya tidak jadi beban, karena urusan pensiun bukan sekadar kabar baik atau kabar buruk. Pensiun itu hak, dan hak itu harus jelas aturannya, jelas cara hitungnya, jelas sumber resminya. Jadi sebelum ikut hanyut sama cerita yang simpang siur, mari kita luruskan pelan-pelan. Pertama, soal jadwal pencairan. Secara sistem, pembayaran pensiun itu memang rutin dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan. Ini sudah bertahun-tahun berjalan. Jadi untuk tanggal 1 Maret 2026, secara mekanisme normal memang tetap jalan seperti biasa. Isu yang beredar tidak otomatis mengubah sistem. Tidak ada pembatalan massal, tidak ada penundaan massal hanya karena kabar viral. Ada juga yang takut kebalikannya, jangan-jangan karena ramai isu kenaikan, pencairannya malah ditahan. Tenang Pak Bu, pola besar yang selama ini berjalan, hak tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Kalaupun tanggal 1 jatuh di hari libur nasional atau akhir pekan, biasanya yang berubah hanya teknis waktu masuknya dana. Kadang lebih cepat, kadang mundur sedikit, tergantung bank dan mitra bayar. Tapi yang perlu diingat, penyesuaian teknis itu bukan pengurangan hak, bukan penghilangan hak. Jadi soal jadwal tidak perlu dibikin cemas berlebihan. Kita fokus ke poin yang bikin heboh, nominal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang salah paham. Angka yang ramai disebut itu sekitar 4,9 juta. Ada yang menyebut hampir 5 juta. Bahkan ada yang mengangkat-angkat bisa sampai 8 juta. Di titik ini, saya perlu bilang pelan-pelan, angka itu bukan untuk semua pensiunan. Biasanya angka mendekati 4,9 juta merujuk ke kisaran gaji pokok tertinggi untuk kelompok tertentu, terutama golongan tinggi dengan masa kerja panjang dan perhitungan tertentu. Artinya, kalau ada yang ngomong, pensiunan sekarang pasti dapat segitu. Itu tidak tepat. Yang benar, ada sebagian pensiunan yang memang bisa berada di kisaran itu karena datanya memang mengarah ke sana. Golongan terakhirnya, masa kerja diakui, dan komponen perhitungan yang sesuai. Karena besar kecilnya gaji pokok pensiunan itu bukan angka rata. Itu bukan sistem dibagi sama rata. Itu berbasis data masing-masing. Golongan terakhir saat masih aktif bekerja. Masa kerja yang diakui. Faktor perhitungan sesuai aturan yang berlaku. Jadi kalau ada yang menerima mendekati 5 juta, itu bukan bonus mendadak dan bukan keajaiban. Itu hasil hitungan yang memang sesuai data. Lalu dari mana muncul angka 8 juta? Biasanya ini terjadi karena orang tidak membedakan antara gaji pokok dan total penerimaan. Total penerimaan bisa berisi beberapa komponen. Ada yang punya komponen tambahan lebih lengkap, ada yang tidak, ada yang statusnya berbeda, ada yang memiliki hak turunan tertentu.
Maka wajar kalau total yang terlihat di rekening sebagian orang bisa lebih besar dari gaji pokoknya. Tapi sekali lagi, itu bukan angka rata-rata, bukan angka seragam, dan bukan angka yang otomatis untuk semua orang. Disinilah sering lahir rasa kecewa yang sebenarnya tidak perlu. Karena begini Pak Bu, ketika kita dengar 8 juta, kita langsung membandingkan. Yang biasanya terima 2 juta jadi kepikiran, kenapa saya tidak segitu? Yang terima 3 juta pun jadi bertanya, apa saya salah? Apa ada yang tertahan? Padahal sistem pensiun memang bukan sistem yang disamaratakan. Kalau tidak memahami dasar hitungnya, yang terjadi bukan tambah tenang, tapi tambah resah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti yang paling penting. Apakah benar ada kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 yang otomatis berlaku tanggal 1 Maret 2026? Prinsipnya sederhana Pak Bu. Selama belum ada pengumuman resmi berupa regulasi yang jelas, pembayaran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. Perubahan gaji pensiunan tidak bisa muncul hanya dari isu, harus ada dasar hukum, harus ada aturan resmi, biasanya berupa regulasi pemerintah yang bisa dicek dan ditelusuri. Dan ketika regulasi itu keluar, umumnya akan diumumkan lewat kanal resmi, lalu dibahas oleh media kredibel dengan rujukan yang jelas. Kalau ada pesan berantai yang bilang Maret 2026 pasti naik sekian persen atau pasti dapat segini, coba pakai pertanyaan paling simpel. Sumber resminya mana? Regulasi yang jadi dasar mana? Pengumumannya di kanal resmi mana? Kalau jawabannya hanya katanya dari grup sebelah atau katanya dari video viral, maka itu belum bisa dijadikan pegangan. Kadang informasi terasa meyakinkan karena dibawakan dengan suara tegas, disertai angka detail, bahkan ada yang menempel tangkapan layar yang tampak resmi. Tapi Pak Bu, tangkapan layar bisa dibuat, video bisa dipotong, judul bisa dibesarkan. Yang tidak bisa dibantah adalah dokumen resmi yang bisa ditelusuri, yang punya nomor, punya tanggal, punya isi yang jelas. Sebagai gambaran umum saja, agar kita punya peta, kisaran gaji pokok berdasarkan golongan memang berbeda. Golongan rendah biasanya berada di kisaran 1 jutaan hingga 2 jutaan. Golongan menengah bisa masuk ke 2 sampai 3 jutaan. Golongan lebih tinggi bisa mendekati 4 jutaan. Dan golongan tertinggi bisa mendekati kisaran 4,9 juta untuk kondisi tertentu. Itu gaji pokok. Belum termasuk komponen lain yang mungkin membuat total penerimaan terlihat lebih besar. Jadi jangan langsung menyimpulkan semua orang dapat angka tertinggi itu. Lalu ada satu istilah yang juga sering menambah harapan sekaligus menambah salah paham, rapel. Begitu kata rapel disebut, banyak yang langsung membayangkan uang besar dan bonus mendadak. Padahal rapel itu pada dasarnya pembayaran selisih. Selisih muncul karena ada penyesuaian yang berlaku surut. Misalnya ada ketentuan baru berlaku sejak Januari, tetapi proses administrasinya baru selesai di Maret. Maka selisih Januari dan Februari dibayarkan belakangan sebagai rapel. Jadi rapel bukan hadiah, bukan uang misterius. Rapel adalah hak yang tertunda karena urusan administrasi. Karena itu rapel bisa berbeda-beda pada setiap orang, tergantung golongan, tergantung masa kerja, tergantung status penerima, pensiunan sendiri, janda, duda, atau pensiun anak. Masing-masing status punya dasar hitung yang berbeda. Jadi jangan heran kalau rapel tetangga tidak sama dengan rapel yang kita terima. Itu normal, itu memang begitu sistemnya. Kadang rapel juga tidak cair serentak, karena skalanya nasional dan menyangkut banyak penerima. Dalam penyaluran besar, sering ada penahapan supaya sistem tidak kewalahan dan supaya prosesnya rapi. Itu bukan untuk membeda-bedakan hak, itu untuk menjaga stabilitas penyaluran. Dan di tengah suasana ramai seperti ini, ada satu hal yang harus kita ingat keras-keras, penipuan. Banyak kasus dimulai dari hal sepele. 1 klik tautan, 1 kirim foto KTP, 1 kali memberi kode OTP karena merasa sedang dibantu. Padahal OTP itu kunci rekening Pak Bu. Kalau OTP diberikan, rekening bisa dibobol. Ingat baik-baik, lembaga resmi tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kata sandi lewat telepon atau chat pribadi. Kalau ada yang minta, hentikan, jangan dilanjutkan. Putus komunikasi, jangan kompromi. Kenapa isu seperti ini terasa kuat sekali? Karena momennya bertepatan dengan Ramadan. Secara psikologis, Ramadan identik dengan keberkahan, rezeki, dan harapan baik. Jadi ketika ada kabar angka besar di awal Ramadan, emosi ikut terlibat, hati mudah tersentuh, harapan jadi berlipat. Tapi kita juga perlu ingat, sistem administrasi negara tidak berubah hanya karena momentum keagamaan. Kalau memang ada kebijakan kenaikan besar yang berlaku Maret 2026,
Biasanya pengumuman resminya muncul jauh hari sebelumnya, karena kebijakan fiskal itu tidak dibuat mendadak, ada proses, ada perencanaan, ada penyesuaian. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu membayangkan dua skenario. Skenario pertama, kita percaya penuh pada kabar kenaikan besar, lalu kita menyusun rencana berdasarkan angka itu. Sudah dihitung-hitung, mau bayar ini, mau lunasin itu. Tanggal 1 Maret datang, yang masuk ternyata normal, seperti bulan sebelumnya. Yang muncul kemudian bukan cuma kecewa, tapi juga rasa, kok begitu? Padahal kita yang menaruh beban pada informasi yang belum jelas. Skenario kedua, kita bersikap tenang. Kita anggap sistem berjalan normal sampai ada aturan resmi. Tanggal 1 Maret datang, dana masuk seperti biasa. Hati aman, tidak ada kejutan pahit. Dan kalau suatu hari ternyata benar ada kenaikan resmi atau ada rapel yang dibayarkan, itu menjadi kejutan yang menyenangkan. Mana yang lebih menenangkan hati? Yang kedua, Pak Bu, karena yang kedua membuat kita tetap stabil, tidak naik turun hanya karena kabar beredar. Harapan itu boleh, sangat boleh, tapi kepastian hanya datang dari sumber resmi. Sistem pensiun itu sistem jangka panjang, menyangkut banyak penerima dan anggaran negara yang besar. Setiap perubahan pasti melalui proses. Jadi kesimpulannya begini, pencairan 1 Maret 2026 pada dasarnya tetap mengikuti mekanisme rutin. Tentang nominal, kisaran tiap orang bisa berbeda karena datanya berbeda. Ada yang bisa mendekati 5 juta karena golongan dan masa kerjanya. Ada yang totalnya bisa terlihat lebih besar karena komponen tertentu. Tapi itu tidak otomatis berlaku untuk semua. Dan soal kenaikan otomatis pada bulan tersebut, selama belum ada regulasi resmi yang jelas, kita jangan dulu menjadikannya pegangan. Pak Bu, yang paling penting itu ketenangan. Jangan sampai masa pensiun yang harusnya kita jalani dengan lebih damai malah dipenuhi rasa gelisah karena kabar yang tidak jelas ujungnya. Pegang prinsip sederhana, cek sumbernya, jangan mudah percaya pesan berantai, jangan tergoda angka fantastis tanpa dasar, dan jangan pernah memberikan data penting, apalagi OTP, kepada siapapun. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup, dan diberi hati yang tenang menjalani hari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.